Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu Kingdom Protista. Kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri umum protista, mengidentifikasi klasifikasi protista, mendeskripsikan ciri umum protozoa, mengidentifikasi pengelompokan protozoa, dan mengidentifikasi peranan protozoa bagi manusia. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu ciri-ciri protista, klasifikasi protista, ciri-ciri protozoa, klasifikasi protozoa, dan peranan protozoa. Jadi kita langsung saja masuk ke ciri-ciri protista. Yang pertama itu adalah eukariotik. Jadi protista ini sudah memiliki membran inti, berbeda dengan bakteri. Bakteri itu atau Monera masih bersifat prokariotik, belum memiliki membran inti. Kemudian multiseluler dan uniseluler. Multiseluler di sini maksudnya adalah bersel banyak, sementara uniseluler itu bersel tunggal. Jadi protista ini ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Kemudian heterotrop atau autotrop. Jadi heterotrop itu adalah protista yang tidak bisa membuat makanan sendiri, sementara autotrop itu adalah bisa membuat makanan sendiri. Jadi protista ini ada yang bersifat heterotrop dan ada yang bersifat autotrop. Kemudian koloni atau soliter. Koloni di sini maksudnya adalah berkelompok. Jadi ada protista yang hidup secara berkelompok, sementara soliter itu adalah hidup sendiri, dan ada protista yang hidup sendiri. Kemudian berikutnya kosmopolit. Maksudnya adalah protista ini dapat ditemukan di mana saja. Lanjut ke klasifikasi protista. Jadi protista ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Ini beberapa contoh organismenya. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Ini contohnya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah protista mirip jamur. Nah, bisa dilihat contohnya. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan membahas protozoa saja ya. Oke, jadi lanjut, langsung masuk ke ciri-ciri protozoa. Yang pertama itu uniseluler. Jadi protozoa ini kebanyakan bersel tunggal. Kemudian eukariotik, berarti dia memiliki membran inti. Selanjutnya ada yang soliter dan ada yang koloni, berarti ada yang hidup sendiri dan ada yang berkelompok. Kemudian bersifat heterotrop. Sebagian besar protozoa ini tidak mampu membuat makanan sendiri. Kemudian ada yang saprofit dan parasit. Kalau saprofit itu berarti dia tidak merugikan karena dia memperoleh makanan dari organisme yang telah mati. Sementara parasit itu merugikan karena dia memperoleh makanan dari organisme yang masih hidup. Kemudian yang paling penting adalah memiliki alat gerak. Oke, lanjut ke klasifikasi protozoa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu ciri protozoa adalah memiliki alat gerak. Nah, dari situlah diklasifikasikan protozoa. Jadi berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu adalah rhizopoda atau sarkodina. Jadi rhizopoda ini memiliki alat gerak berupa kaki semu. Ya. Nah, contohnya itu adalah amuba, radiolaria, dan foraminifera. Jadi rhizopoda ini berasal dari kata rhizoid dan podos. Rhizoid ini berarti akar semu, podos itu kaki. Nah, jadi organisme ini memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia ya. Jadi ini tonjolan ini adalah kaki semunya. Ya, bisa dilihat penampakan di bawah mikroskop. Ini adalah amuba. Ya, bisa dilihat yang ini dilingkari itu adalah pseudopodia. Kemudian ini adalah radiolaria dan yang ini adalah foraminifera. Jadi ini penampakan di bawah mikroskop. Kemudian yang berikutnya itu adalah flagellata atau mastigophora. Jadi flagellata atau mastigophora ini dia memiliki alat gerak berupa flagel. Nah, jadi flagellata itu berasal dari kata flagellum atau cambuk. Jadi alat geraknya itu berupa flagel atau bulu cambuk yang terdapat pada bagian ujung depannya ya. Jadi ini bisa dilihat pada bagian depan ujungnya. Nih. Contohnya itu Trichomonas, Trypanosoma, dan Leishmania. Nah, ini penampakan di bawah mikroskop bisa dilihat. Jadi ini adalah Trichomonas di bawah mikroskop. Kemudian
ada trypanosoma, kemudian ada leishmania. Jadi kesemuanya ini memiliki flagel atau bulu cambuk. Berikutnya kelas ciliata atau infusoria. Infusoria ya. Jadi ciliata ini memiliki alat gerak berupa cilia atau bulu getar. Jadi cilia ini berasal dari kata cilium yang artinya bulu getar. Jadi bisa dilihat atau biasa disebut rambut getar ya. Jadi ini yang rambut-rambut atau bulu-bulu yang berada pada bagian tubuhnya itu namanya cilia. Nah, bisa dilihat contohnya ya. Bisa diperhatikan ya. Ini bergetar-bergetar di bagian tepinya itu adalah paramecium nih. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada vorticella. Ya, ini adalah vorticella, perhatikan bagian itu ya. Nah, itu adalah silianya yang di bagian ujung. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya yaitu adalah stentor ini ya. Nah, perhatikan bagian di sini ada silia yang bergetar. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari kelas ciliata. Berikutnya adalah kelas sporozoa atau apikompleksa. Jadi sporozoa ini berbeda dengan ketiga kelas yang sebelumnya yang memiliki alat gerak. Jadi kalau sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu adalah plasmodium. Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria. Jadi ini adalah darah yang merah itu dan plasmodiumnya itu adalah yang biru. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, bisa dilihat di sini siklus hidup dari penyakit malaria. Penyakit malaria ini dibawa oleh nyamuk Anopheles. Ya. Jadi pada air liur Anopheles, nyamuk Anopheles betina, itu terdapat sporozoid. Ya, terdapat sporozoid. Ketika dia menghisap darah, bersamaan dia akan menyuntikkan sporozoid ke dalam tubuh manusia. Sporozoid ini akan memperbanyak diri, membentuk merozoid. Nah, merozoid ini dia akan masuk ke dalam sel darah merah. Nah, pembelahan merozoid ini akan terus berkembang, membelah terus dan akan menghasilkan tropozoid. Tropozoid ini dia akan merusak sel darah merah. Jadi, selain membentuk tropozoid, merozoid juga menghasilkan gametosit ya. Jadi, gametosit ini akan berkembang menjadi mikrogamet dan makrogamet. Jadi, mikrogamet itu adalah gamet jantan dan makrogamet itu adalah gamet betina. Nah, sampai situlah siklus pada tubuh manusia. Nah, pada saat nyamuk Anopheles lain menggigit, menghisap darah manusia, maka mikrogamet dan makrogamet itu akan masuk kembali ke dalam tubuh nyamuk, dan di tubuh nyamuk itu akan membentuk sigot. Ya. Kemudian sigotnya ini akan berkembang menjadi ookinet. Nah, ookinet ini dia akan masuk ke dalam dinding usus nyamuk ya. Setelah itu dia akan berkembang menjadi ookista dan masuk ke dalam air liur nyamuk dan membentuk sporozoid, begitu seterusnya ya. Mungkin bisa dimengerti. Jadi siklus hidup pada tubuh manusia itu dimulai dari sporozoid, merozoid, kemudian tumbuh menjadi gametosit jantan dan gametosit betina. Gametosit jantan menjadi mikrogamet, gametosit betina menjadi makrogamet. Nah, sementara dalam tubuh nyamuk itu dari sigot berkembang menjadi ookinet, kemudian menjadi ookista dan sporozoid. Oke, Ibu lanjut ke peranan protozoa. Yang pertama itu sebagai petunjuk minyak bumi. Contohnya itu adalah foraminifera. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai bahan penggosok atau peledak. Contohnya adalah radiolaria. Kemudian digunakan juga sebagai indikator tercemarnya air, yaitu stentor, SP, dan paramecium. Jadi ketika di perairan tersebut banyak stentor atau paramecium, berarti perairan tersebut sudah tercemar.
Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.